Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Agus Ganesha Rahayuda selaku pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Perkenalkan, saya Putu Cynthia Putri Astina dengan NIM 2480611023 akan mempresentasikan mengenai filosofi penelitian sebagai tugas individu saya. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan segera saya mulai. Akan saya mulai dengan apa itu filosofi penelitian? Jadi menurut buku Sekaran dan Bogi pada tahun 2016, filosofi penelitian ini mengacu pada pandangan atau pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk memahami, menginterpretasi, serta mengeksplorasi fenomena yang sedang dia teliti. Jadi filosofi penelitian ini dapat mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan bagaimana peneliti dapat merancang serta melaksanakan studi mereka. Filosofi penelitian ini juga dapat dipengaruhi oleh keyakinan atau pandangan dari si peneliti tentang bagaimana pengetahuan yang diperoleh serta dibangun, serta cara-cara untuk mengatasi masalah dan pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian. Adapun jenis penalaran dalam suatu penelitian, yakni terdapat 3 penalaran, ada penalaran deduksi, induksi, dan abduksi. Untuk deduksi sendiri, yakni penalaran deduktif merupakan pendekatan yang dimulai dengan teori atau hipotesis yang lebih umum dan kemudian diuji melalui pengamatan atau data yang lebih spesifik. Nah, dalam penelitian deduktif ini, peneliti akan menguji hipotesis yang sudah ada berdasarkan dengan teori yang berlaku, di mana peneliti berusaha untuk menguji kebenaran hipotesis dengan mengumpulkan data yang relevan serta menguji apakah data tersebut mendukung sebuah teori atau hipotesis yang telah ada dalam penelitian. Yang kedua adalah jenis penalaran induksi. Nah, penalaran induksi atau induktif ini dimulai dengan pengamatan atau data yang lebih spesifik serta kemudian berusaha untuk membangun teori atau hipotesis yang lebih umum. Dalam penelitian induktif, peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu tanpa mengandalkan teori yang sudah ada. Kemudian, peneliti akan mencari pola, hubungan, ataupun generalisasi dari data tersebut untuk membangun teori atau konsep baru dari penelitian yang sedang ia teliti. Selanjutnya adalah jenis penalaran abduksi. Nah, penalaran abduktif ini merupakan bentuk penalaran yang digunakan untuk menghasilkan penjelasan terbaik atau hipotesis sementara berdasarkan bukti yang tidak lengkap atau ambigu. Dalam penelitian abduktif, peneliti tidak hanya menguji teori yang ada atau membangun teori dari data, tetapi peneliti juga harus mencari penjelasan paling masuk akal untuk fenomena yang sedang ia amati. Terutama ketika data yang tersedia tidak memberikan penjelasan yang jelas, seperti itu. Jadi, abduksi ini sering digunakan ketika peneliti dihadapkan pada situasi yang tidak dapat dijelaskan dengan penalaran deduktif maupun penalaran induktif dan harus menebak penjelasan yang paling mungkin dapat diterima berdasarkan bukti yang terbatas. Adapun perbandingan dari penelitian deduksi, induksi, dan abduksi. Yang pertama adalah penelitian deduksi ini kita bisa bandingkan melalui prosesnya. Jika melalui proses deduksi dimulai dengan teori atau hipotesis, lalu pengumpulan data, uji hipotesis, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Sedangkan induksi dimulai dari pengumpulan data, identifikasi pola atau tema, penyusunan teori atau kesimpulan. Sedangkan abduksi yakni dimulai dengan observasi gejala atau data, lalu dilanjutkan dengan penjelasan atau hipotesis terbaik berdasarkan data terbatas, baru dilakukan uji hipotesis, seperti itu. Nah, untuk pendekatan deduksi sendiri, ini lebih banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif dan sangat relevan dalam filsafat penelitian positivisme. Contoh nyata dari penelitian deduksi itu sendiri yakni jika teori mengatakan bahwa semakin tinggi kepuasan pelanggan, maka semakin tinggi loyalitas pelanggan. Maka peneliti dapat mengumpulkan data untuk menguji apakah hubungan antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan, seperti itu. Dan deduksi ini dimulai dengan teori atau hipotesis yang lebih umum, lalu mengarah pada pengujian yang lebih spesifik. Kalau untuk induksi sendiri, pendekatan induksi ini lebih banyak digunakan dalam penelitian kualitatif dan sangat relevan dalam filsafat penelitian interpretivisme. Jadi contoh dari penelitian
induksi ini adalah peneliti mengamati perilaku pelanggan dalam berbagai situasi dan kemudian peneliti menyimpulkan bahwa ada pola tertentu dalam bagaimana pelanggan tersebut dapat membuat keputusan pembelian berdasarkan pengamatan dari sudut pandang peneliti tersebut. Nah, induksi ini dimulai dengan pengamatan atau data yang lebih spesifik lalu menghasilkan teori atau generalisasi yang lebih luas. Jadi, kalau tadi deduksi lebih banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif, induksi ini lebih banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Nah, untuk abduksi sendiri, pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian ini memerlukan eksplorasi awal sehingga digunakan dalam konteks penelitian kualitatif yang membutuhkan pencarian yang lebih jelas dan lebih mendalam. Contoh nyatanya adalah, contoh nyata penelitiannya yakni seorang dokter mungkin menggunakan penilaian abduktif untuk mendiagnosis penyakit ketika gejala yang muncul dari pasiennya ada yang tidak sepenuhnya cocok dengan diagnosis umum, namun gejala tersebut memberikan petunjuk yang mengarah pada diagnosis tertentu. Nah, maka dokter tersebut dapat menggunakan abduksi sebagai landasan dari penelitiannya. Jadi abduksi ini mencoba memberikan penjelasan terbaik yang mungkin berdasarkan bukti yang ada, walaupun bukti tersebut tidak lengkap atau maupun ambigu. Ya, bagaimana sih keterkaitan antara filosofi penelitian dengan pengembangan teori? Jadi filosofi penelitian dan pengembangan teori ini saling terkait erat karena filosofi penelitian itu memberikan dasar pemikiran yang membimbing peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data yang ada pada gilirannya yang mendasari pengembangan teori. Jadi, pendekatan filosofi penelitian yang dipilih akan mempengaruhi cara peneliti memahami fenomena yang sedang ia teliti dan membangun teori yang relevan. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa keterkaitan antara filosofi penelitian ini dengan pengembangan teori. Pertama adalah filosofi penelitian sebagai landasan dalam pengembangan teori. Landasan di sini yang dimaksud itu seperti 3 penalaran yang telah saya jelaskan. Yang pertama adalah deduktif atau positivisme. Dalam filosofi positivisme ini, peneliti menganggap bahwa realitas bersifat objektif dan dapat diukur melalui data kuantitatif. Jadi, pengembangan teori dengan pendekatan deduktif ini berarti teori yang sudah ada akan diuji melalui pengumpulan data spesifik dan observasi. Sedangkan untuk interpretivisme, filosofi interpretivisme ini menganggap bahwa realitas bersifat subjektif dan dibentuk oleh pengalaman dan persepsi individu. Nah, peneliti ini lebih fokus pada pengumpulan data kualitatif dan pendekatan induktif yang lebih dominan dalam pengembangan teori. Jadi dalam hal ini, teori ini dibangun dari data yang dikumpulkan dari lapangan seperti wawancara ataupun observasi. Yang terakhir adalah pendekatan abduktif atau pragmatisme. Dalam pragmatisme ini, peneliti memilih pendekatan penelitian berdasarkan tujuan praktis penelitian. Jadi, pendekatan abduktif ini digunakan untuk menemukan penjelasan atau teori terbaik berdasarkan bukti yang ada meskipun bukti tersebut tidak lengkap ataupun ambigu. Yang kedua adalah filosofi penelitian dapat menentukan cara pengumpulan data. Yang dimaksud di sini adalah filosofi penelitian ini menentukan jenis data yang dikumpulkan, baik itu data kualitatif maupun data kuantitatif, dan metode analisisnya, baik itu analisis statistik maupun analisis interpretasi, di mana jenis data ini sangat berpengaruh pada bagaimana teori itu akan dikembangkan. Jadi misalnya nih, dalam pendekatan deduktif yang berlandaskan pada positivisme, teori diuji dengan data yang sudah ada dan hasilnya digunakan untuk memperkuat atau memperbaiki teori tersebut. Sebaliknya, dalam pendekatan induktif, data yang dikumpulkan dari pengamatan ataupun wawancara maupun observasi itu digunakan untuk menemukan pola yang kemudian dikembangkan agar menghasilkan suatu teori baru, seperti itu. Yang ketiga adalah pengujian dan penyempurnaan teori. Filosofi penelitian ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana cara teori dikembangkan, tetapi juga bagaimana teori tersebut dapat diuji. Jadi misalnya dalam penelitian dengan pendekatan positivisme atau deduktif, pengujian teori ini dilakukan dengan uji statistik atau eksperimen untuk melihat apakah teori tersebut valid dalam konteks yang lebih luas. Sedangkan untuk pendekatan interpretivisme atau induktif, teori ini diuji melalui analisis dalam terhadap data yang diperoleh. Jadi peneliti ini harus
melalui analisis yang lebih mendalam lagi terhadap data-data yang telah ia kumpulkan, baik itu melalui observasi maupun wawancara yang seringkali melibatkan studi kasus atau wawancaranya yang lebih mendalam atau mendetail mengenai kasus yang sedang ia teliti. Adalah pengembangan teori berdasarkan perspektif realitas, di mana filosofi penelitian ini juga berperan dalam bagaimana peneliti memandang realitas dalam positivisme. Jadi realita ini dianggap dapat diukur dan diobservasi secara objektif, sehingga teori yang dihasilkan cenderung berfokus pada hubungan sebab akibat yang dapat digeneralisasi. Di sisi lain, dalam interpretivisme, realitas lebih bersifat subjektif dan dinamis, yang berarti teori yang dikembangkan lebih berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena dalam konteks yang lebih spesifik, seperti itu. Selanjutnya adalah filosofi penelitian menentukan tujuan penelitian. Yang dimaksud di sini adalah filosofi penelitian juga mempengaruhi tujuan penelitian dan bagaimana teori tersebut dikembangkan. Apabila tujuan penelitiannya untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, maka filosofi positivisme dan pendekatan deduktif akan lebih dominan. Namun, jika tujuan penelitiannya adalah untuk memahami pengalaman dan perspektif individu, maka pendekatan induktif dengan filosofi interpretivisme lebih cocok dalam penelitian tersebut. Untuk kasus dalam pragmatisme, tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah praktis yang dapat melibatkan penggunaan metode campuran dan pengembangan teori yang lebih fleksibel dan aplikatif. Jadi saya akan menjelaskan mengapa pentingnya filosofi penelitian dan pengembangan teori ini dalam menentukan metode penelitian. Jadi filosofi penelitian ini sangat penting dalam menentukan metode penelitian karena filosofi ini mendasari cara peneliti memahami realitas serta cara mereka memperoleh pengetahuan dan pendekatan yang mereka pilih untuk mengumpulkan data dan menganalisis data dalam penelitian mereka. Jadi filosofi penelitian ini mempengaruhi pandangan peneliti terhadap dunia yang pada gilirannya menentukan jenis metode yang akan digunakan, apakah akan menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, maupun metode campuran. Adapun beberapa alasan yang mengapa filosofi penelitian ini sangat penting dalam menentukan metode penelitian. Yang pertama adalah pandangan terhadap realitas. Pandangan terhadap realitas ini dimaksudkan dari filosofi penelitian ini menentukan bagaimana sih peneliti memandang realitasnya. Misalnya dalam filosofi positivisme, realitas dianggap objektif dan dapat diukur secara kuantitatif, sehingga metode yang digunakan cenderung lebih mengarah pada eksperimen, survei, dan analisis statistik. Sebaliknya, dalam interpretivisme, realitas dapat dilihat sebagai subjektif dan dibentuk oleh pengalaman individu masing-masing, sehingga lebih cocok menggunakan metode kualitatif seperti wawancara yang mendalam, studi kasus, maupun observasi. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi filosofi penelitian ini juga mempengaruhi tujuan penelitian, di mana dalam filosofi positivisme tujuan penelitian seringkali untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sedangkan dalam filosofi interpretivisme, tujuan penelitian adalah berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena dan konteks yang tertentu. Jadi metode yang dipilih akan berbeda. Dengan positivisme akan memilih pendekatan deduktif dan eksperimen, sementara interpretivisme lebih mengutamakan pendekatan induktif dengan data kualitatif. Untuk pendekatan terhadap data, filosofi penelitian ini menentukan apakah data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya, dalam filosofi positivisme lebih mengutamakan data yang dapat diukur secara numerik. Jadi, dia dapat diukur secara numerik dan dapat menggunakan dapat menggunakan alat statistik dalam proses pengolahan datanya. Lalu, untuk interpretivisme lebih menekankan pada pemahaman subjektif melalui data yang naratif, sedangkan pragmatisme yang lebih fleksibel sering menggunakan pendekatan campuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dari suatu fenomena yang sedang ia teliti atau peneliti tersebut teliti. Selanjutnya adalah metode analisis, di mana filosofi penelitian ini mempengaruhi bagaimana data tersebut dianalisis. Dalam pendekatan deduktif atau positivisme, data biasanya diuji untuk mengkonfirmasi teori yang ada, sedangkan untuk pendekatan induktif atau interpretivisme, analisis data digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tema baru yang dapat membentuk teori. Jadi pragmatisme menggunakan metode yang dapat memberikan solusi praktis terhadap masalah yang dihadapi dan menggabungkan
analisis kuantitatif dengan kualitatif untuk mencapai tujuan praktis dengan data yang ambigu. Untuk penentuan hipotesis dan teori, filosofi penelitian mempengaruhi cara teori yang dikembangkan dan diuji dalam positivisme. Teori biasanya diuji melalui hipotesis yang sudah ada dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam interpretivisme, teori lebih sering dibangun setelah pengumpulan data dengan analisis yang lebih bersifat eksploratif. Jadi, yang terakhir, yakni yang ketiga, pragmatisme mengutamakan teori yang bersifat aplikatif dan dapat memberikan solusi nyata terhadap masalah praktis yang ada. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai filosofi penelitian pada tugas individu metode penelitian bisnis kali ini. Semoga apa yang saya bagikan kepada teman-teman atau rekan-rekan yang mungkin telah menonton video saya dapat berguna dalam penelitian yang sedang kalian lakukan. Sekian dari saya, terima kasih.